Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febian Yakaria dengan NIM 20102050058. Saya dari kelas IKSP. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah metode intervensi keluarga dan individu dengan dosen pengampu Bapak Ida Brandani. Baik, untuk soal yang pertama yaitu refleksikan semua penjelasan dari kelompok pertama sampai terakhir. Jadi dari kelompok satu itu menjelaskan sistem pelayanan sosial. Sistem pelayanan sosial nanti merupakan sebuah pelayanan sosial yang mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan khusus. Misalnya masyarakat PMKS, anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tunasial, dan lain sebagainya. Yang kedua itu tujuan pelayanan sosial. Tujuannya itu untuk memperbaiki hubungan kalian dengan lingkungan sosialnya demi mengembalikan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian fungsi pelayanan sosial sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kondisi kehidupan sosial, yang kedua mengembangkan sumber-sumber manusiawi, yang ketiga orientasi masyarakat terhadap perubahan sosial dan penyesuaian sosial, yang keempat mobilitas dan pecinta sumber-sumber masyarakat dan tujuan pembangunan. Kemudian yang terakhir penyediaan dan penyelenggaraan struktur untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi dengan baik. Kemudian tugas dari pelayanan sosial sendiri yaitu yang pertama memperkuat dan memperbaiki fungsi-fungsi keluarga dan perorangan. Kemudian yang kedua menyediakan saluran-saluran kelembagaan baru untuk keperluan sosialisasi, pengembangan dan pemberian bantuan. Yang ketiga mengembangkan bentuk-bentuk lembaga baru untuk melaksanakan kegiatan baru. Kemudian dari kelompok 2 itu menjelaskan mengenai konsep praktik pekerjaan sosial dengan individu. Jadi praktik pekerjaan sosial dengan individu itu merupakan suatu usaha untuk menggolongkan seseorang klien menurut sifat masalahnya. Hal ini memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu kualitas penyesuaian kepribadiannya yang salah atau his personality maladivision, kebutuhan tertentu dan bentuk-bentuk tingkah laku yang melukiskan penyimpangan tingkah lakunya. Kemudian ada interaksi pekerja sosial dan klien pada praktek pekerjaan sosial. Jadi dalam teori praktek pekerjaan sosial ini terdapat interaksi antara pekerja sosial dan klien. Kemudian ada 4 fase kerja oleh Squart. Yang pertama yaitu fase persiapan, yang kedua fase permulaan, yang ketiga fase pertengahan, dan yang keempat fase akhir dan transisi. Kemudian ada interaksi pada fase persiapan atau the preliminary phase. Jadi pekerja sosial dapat melaksanakan penyesuaian dengan spesifik isu atau pokok masalah yang akan direspons secara langsung berdasarkan isyarat-isyarat yang diberikan oleh klien. Jadi dalam menghadapi isyarat ini ada respon dari pekerja sosial. Yang pertama itu memihak kepada anak dan memulai memikirkan tentang masalah perlindungan. Kemudian jika pekerja sosial telah mengadakan penyesuaian dan mengembangkan kejelasan perannya sebagai sumber bagi orang tua dan anak serta sebagai ganti respon kritik pada saat itu. Kemudian yang ketiga, latihan merubah sikap adalah cara bagi pekerja sosial untuk mengembangkan empati pendahuluan dan untuk meningkatkan kemungkinan mendengarkan perasaan klien dalam perasaan pekerja sosial. Kemudian dari kelompok 3 itu menjelaskan yang pertama mengenai interaksi pada fase pertumbuhan. Jadi pada fase pertumbuhan ini praktek kerja sosial memiliki tugas utama yaitu mengadakan kontrak kerja. Jadi kontrak kerja ini menunjukkan saling melengkapi antara pelayanan dan bantuan yang ditawarkan oleh lembaga sosial melalui pekerja sosial. Kemudian yang kedua ada fase pertengahan. Jadi dalam fase pertengahan ini ditandai dengan ilusi kerja. Ilusi kerja ini disebabkan oleh para pekerja sosial dan klien yang hanya mengadakan tindakannya saja dalam wawancara, tidak benar-benar menyentuh inti permasalahan atau perasaan klien. Kemudian yang ketiga itu ada interaksi fase akhir atau transisi. Jadi pada fase akhir ini klien mungkin merasa siap dan ingin lebih cepat untuk mencoba keterampilan yang baru dia peroleh. Kemudian dari
kelompok 4 ini menjelaskan mengenai permasalahan dan kebutuhan klien. Jadi pada praktek perjalanan sosial dengan individu ini, perjalanan sosial pada hakikatnya itu berfungsi untuk menolong dan memberikan bantuan kepada klien yang mempunyai masalah dengan melalui pendekatan menghargai klien, mengakui dan menganggap ada sangkilan ini. Jadi pekerja sosial ini tidak bisa bekerja jika tanpa klien. Pekerja sosial ini mendiagnosa klien, kemudian pekerja sosial memberikan treatment untuk klien yang sebaiknya dilakukan sendiri. Jika klien ini mempunyai anggapan atau motivasi sendiri, maka besar kemungkinan pekerja sosial dapat mendapatkan hasil yang besar. Jadi penerimaan klien ini terlihat sedikit memaksa, namun hal ini dapat menguntungkan pekerja sosial dalam menangani masalah klien. Kemudian dari kelompok 5 ini menjelaskan yang pertama mengenai permasalahan dan kebutuhan klien pada praktek kerja sosial dengan individu. Jadi yang pertama itu ada bagaimana cara untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan klien. Seorang kerja sosial harus memperhatikan hal tersebut di dalam praktek kerja sosial. Kebutuhan klien ini misalnya yang pertama itu kerahasiaan. Nah, biasanya itu klien tidak memberikan informasi secara langsung, termasuk salah satunya membuka rahasia klien. Jadi apabila ingin mengetahui sesuatu dari klien, harusnya mendapatkan izin dari klien terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada kebutuhan untuk dimengerti. Jadi mengerti atau memahami kebutuhan klien adalah suatu yang sangat penting untuk diagnosa, karena pencapaian tujuan yang objektif akan tergantung pada bagaimana pekerja sosial mengerti atau memahami kebutuhan klien tersebut. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan untuk dibantu. Jadi apabila pekerja sosial dalam memberi bantuan mendatangi klien yang membutuhkan bantuan, itu pasti akan menimbulkan beberapa reaksi. Misalnya klien menolak bantuan karena klien tidak mengakui masalahnya. Kemudian dari kelompok 6 ini menjelaskan praktik pekerjaan sosial dengan individu. Yang pertama ada asas-asas praktik pekerjaan sosial. Dari asas-asas ini ada satu kerahasiaan, yang kedua empati, yang ketiga hubungan, yang ketiga individualisasi, kemudian ada juga partisipasi, dan yang terakhir ada kesadaran diri pekerja sosial. Kemudian yang kedua menjelaskan mengenai kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu. Jadi praktek pekerjaan sosial dengan individu merupakan suatu tindakan pertolongan yang bermanfaat untuk klien. Komponen-komponen yang terdapat pada kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu ini meliputi yang pertama ada klien, kemudian ada pekerja sosial, ada badan sosial, ada tim staf pertolongan, ada sistem intervensi, dan ada situasi pertolongan. Kemudian peranan pekerja sosial di dalam pekerjaan sosial. Yang pertama untuk mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian menjamin standar substansi kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang. Kemudian yang ketiga meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial secara optimal. Kemudian yang terakhir itu mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial serta struktur institusional masyarakat. Kemudian menjelaskan juga mengenai proses praktek pekerja sosial dengan individu. Ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pelamaran, kemudian pengupahan dan pemahaman masalah, yang ketiga pendefinisian masalah, yang keempat penentuan tujuan-tujuan, kemudian yang kelima menyeleksi metode-metode alternatif dan model intervensi awal, kemudian yang keenam penciptaan suatu kontrak, kemudian yang ketujuh pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang kedelapan evaluasi, terus yang terakhir yaitu terminasi. Kemudian dari kelompok 7 ini menjelaskan peran pekerjaan sosial di dalam praktik pekerjaan sosial dan proses praktik pekerjaan sosial dengan individu. Jadi yang pertama itu menurut Maxiporin tahun 1975 ini menjelaskan peran-peran dasar pekerjaan sosial menjadi 4 bagian. Yang pertama untuk memelihara dan memperkuat sistem pekerjaan sosial sehingga dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, menjamin memadainya standar-standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang. Kemudian yang ketiga itu untuk meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal sesuai dengan status dan peranan sosial di dalam institusi sosial. Kemudian yang keempat, mendorong dan meningkatkan keterlibatan sosial atau social order serta struktur institusional masyarakat. Kemudian kelompok 7 ini juga menjelaskan tugas-tugas dan peranan utama kebutuhan sosial, yaitu membangun sistem sosial atau kesatuan-kesatuan masyarakat agar anggota-anggotanya dapat berfungsi sosial secara optimal. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses praktik perjanjian sosial dengan individu dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama engagement, yang kedua assessment, kemudian ada penarikan kesimpulan, kemudian setting of goal, lalu menyeleksi metode alternatif, dan yang kemudian selanjutnya model intervensi awal, kemudian ada juga penciptaan suatu kontrak, kemudian pelaksanaan kegiatan, terus evaluasi, terus yang terakhir tahap terminasi. Kemudian dari kelompok 8 ini menjelaskan mengenai kajian dalam praktik pekerjaan sosial dengan individu. Yang pertama, interaksi antara pekerja sosial dan klien. Yang pertama ada fase persiapan. Pada fase ini, klien akan menjelaskan masalahnya secara rahasia dan tidak langsung, atau bisa juga menggunakan isyarat kepada pekerja sosial yang dipercaya oleh klien. Kemudian yang kedua ada fase permulaan, yaitu interaksi. Pada fase permulaan ini berisi mengenai proses kontrak antara klien dan pekerja sosial, mengenai ranah masalah yang memungkinkan untuk dipecahkan dalam proses bantuan. Nah, kontak yang dilakukan ini untuk menjelaskan tujuan dan peran pekerja sosial serta mengetahui tujuan klien. Kemudian yang ketiga itu ada fase kerja atau sering disebut juga fase pertengahan. Nah, pada fase ini interaksi pekerja sosial dengan klien berlangsung lebih intens sebab terjadi penelusuran masalah secara lebih mendalam. Kemudian yang keempat itu ada fase akhir atau transisi. Jadi di dalam fase ini digunakan untuk sebagai waktu bertukar pikiran baik positif maupun negatif dari klien kepada pekerja sosial selama melakukan proses intervensi. Kemudian yang kedua itu menjelaskan kebutuhan-kebutuhan pada praktik pekerja sosial dengan individu. Tujuan praktik tersebut yang pertama yaitu untuk mencegah atau mengatasi masalah atau problem solving. Kemudian yang kedua ada klarifikasi untuk mengenali pengaruh pengalaman awal kehidupan dan menjadikan sebagai pertahanan. Kemudian yang ketiga membawa perubahan ke dalam pola adaptif. Kemudian yang keempat hubungan positif yang kuat dengan orang lain yang terkait dengan kepemimpinan atau pengaturan peran dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang kelima, dalam pola yang bisa berubah adalah merespon yang lebih menguntungkan. Membuat perubahan seperti itu ini berguna untuk mereka sendiri, lalu pekerjaan yang lebih baik atau lebih cocok, kemudian penyelesaian rencana pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam itu di mana perubahan kepribadian terjadi adalah melalui penguatan positif yang dihasilkan dari fungsi yang lebih efektif dan memuaskan. Kemudian dari kelompok 9 ini menjelaskan asas-asas Vexos. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas empati, asas hubungan, asas individualisme, asas partisipasi, terus yang terakhir ada asas kesadaran diri pekerja sosial. Kemudian ada kerangka Vexos yaitu klien, pekerja sosial, potensial, tim, staf pertolongan, kemudian ada sistem intervensi, dan yang terakhir ada sistem pertolongan. Kemudian ada juga menjelaskan mengenai kerangka praktek Vexos. Yang pertama, mampu melakukan seleksi dan pendampingan klien sesuai standar pelayanan di bawah penugasan pekerja sosial. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan identifikasi masalah dan kebutuhan klien sesuai standar pelayanan di bawah penugasan sosial klien dan lain sebagainya. Kemudian ada praktek Vexos dalam individu. Yang pertama ada pelamaran, yang kedua ada pengungkapan masalah dan pemahaman masalah, kemudian ada penarikan kesimpulan, terus kemudian ada pendefinisian masalah, terus ada penentuan tujuan-tujuan, terus ada menyeleksi model alternatif dan model intervensi awal, kemudian ada penyelesaian suatu kerja,
Terus yang ke-8 ada pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ada evaluasi dan intervensi. Kemudian saya akan menjawab soal yang kedua mengenai jelaskan kembali topik utama Anda pada kelompok sendiri. Jelaskan kembali topik utama kelompok Anda sendiri. Jadi dalam kelompok saya ini menjelaskan konsep praktik perjanjian sosial dengan individu. Yang pertama ada interaksi pada fase pertumbuhan. Jadi pada masa pertumbuhan ini praktik perjanjian sosial memiliki tugas utama yaitu mengadakan kontrak kerja dengan klien. Jadi kontrak kerja klien ini menunjukkan saling melengkapi antara pelayanan dan bantuan yang ditawarkan oleh lembaga sosial melalui pekerja sosial. Kemudian yang keterampilan Backsource pada fase pertumbuhan yaitu yang pertama menjelaskan tujuan dan peran pekerja sosial serta mengetahui umpan balik tujuan klien. Kemudian yang kedua menjelaskan tujuan dan peran yang meliputi pernyataan bebas dan bahasa yang sederhana. Kemudian yang kedua ada interaksi pada fase kerja atau pertengahan. Jadi pada fase pertengahan ini sering ditandai dengan ilusi kerja. Nah, ilusi ini disebabkan pekerja sosial dan klien yang hanya mengendalikan klien saja dalam wawancara, tidak benar-benar menyentuh inti masalah atau perasaan klien. Keterampilan yang dibutuhkan dalam fase ini yaitu mengubah perasaan klien menjadi kata-kata dan memperlihatkan pengertian atau pemahaman terhadap perasaan-perasaan yang dimiliki oleh klien. Kemudian ada keterampilan kedua yaitu sensitif terhadap pengukuhan perasaan klien. Kemudian yang ketiga ada interaksi pada fase akhir atau transisi. Jadi pada fase akhir dan transisi ini sangat penting dalam proses pertolongan karena urgensi yang disebabkan oleh keterbatasan klien tersebut mulai menghadapi masalah-masalah esensial yang hanya ditunjukkan pada fase-fase sebelumnya. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan pada fase akhir yaitu yang pertama membantu klien mengelola masalah-masalahnya, yang kedua keterampilan Backsource dalam membantu klien untuk mengelola perasaan-perasaan mereka. Kemudian soal yang ketiga mengenai jelaskan apa yang disebut dengan metode cashwork. Jadi metode perubahan sosial terencana. Metode cashwork adalah metode perubahan sosial yang terencana pada individu dan keluarga dan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran yang memiliki perubahan masalah. Kemudian menurut Skidmore atau Drake dan Verley pada tahun 2005 ini menggambarkan proses cashwork menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tahap penelitian. Jadi pada tahap ini kalian mulai menjalani relasi dengan cashwork. Pada tahap ini selain mengumpul dan memilah data, klien dapat dijadikan pegangan dalam proses pertolongan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pengkajian. Dari pengajian ini yang dilakukan adalah adanya harapan dan yang menghasilkan berbagai macam bentuk terapi. Kemudian yang ketiga ada tahap intervensi. Dalam tahap ini sebenarnya sudah diawali dengan pertemuan awal dengan klien. Hal ini karena proses penelitian sudah dapat dikatakan sebagai treatment ketika proses ini sudah membantu klien. Kemudian yang terakhir adalah tahap terminasi. Di fase ini merupakan tanda di mana relasi antara klien dengan individu akan dihentikan. Jadi ini merupakan tahap yang terakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.